wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya sama dari bagian ortopedi mengucapkan banyak terima kasih untuk bisa dilibatkan dalam blog yang menjelaskan tentang musculoskeletal injury in dancer. Jadi slide ini kami persiapkan dengan dua orang, saya dan Dr. Faza. Ini suatu gambar yang bisa membuat kita mengerti atau paling nggak bisa relate terhadap kondisi injury pada musculoskeletal injury pada dancer. Inilah Billie Eilish ya. Jadi Billie Eilish itu memang Billie Eilish ini bukan terkenal sebagai dancer, tapi Billie Eilish ini dulunya adalah dancer dan adalah performing art juga sempat gitu ya. Jadi itu pada saat dia konser, dia terjatuh dan cedera pergelangan kakinya. Di mana pada konser-konser berikutnya dia harus pakai brace, harus pakai tata laksana stabilisasi muskuloskeletal. Di mana hal ini bisa terjadi pada performance art person atau dancer, di mana tubuh kita menjadi subjek terhadap adanya beban muskuloskeletal terkait gaya dan ruang lingkup gerak yang lebih ekstrim dibandingkan kondisi normal seperti biasanya. Jadi kalau kita lihat dance atau tari adalah gerakan dari tubuh yang bersifat ritmik atau berirama yang mengikuti musik pada suatu tempat tertentu. Di mana yang menarik, tarian atau dance ini tuh mengekspresikan ide, emosi, dan energi. Di mana dari terminologinya aja, kita bisa tahu bahwa ini merupakan subject of possible musculoskeletal injury. Di mana ada emosi di situ. Ada hentakan di mana beban dari hentakan tersebut akan diterima oleh sistem muskuloskeletal, di mana tentu saja efek negatifnya adalah cedera. Efek positifnya apa? Ya tarian yang bagus itu sendiri. Jadi tarian yang bagus atau dance yang bagus itu secara tidak langsung memiliki konsekuensi terjadinya cedera. Jadi itu di luar negeri. Gimana kalau di Indonesia? Di Indonesia dikatakan juga sama ya, di mana seni tari bukan saja merupakan suatu pertunjukan seni, tapi sebetulnya olahraga atletik yang dilakukan dengan ketelitian tinggi, di mana lingkup gerak sendinya itu dilakukan di atas orang normal untuk mencapai suatu keindahan yang merupakan dari persepsi atau pertunjukan yang merupakan bentuk ekspresi dari emosi tadi. Dan di Indonesia mungkin yang terlihat atau di Jawa gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur yang terlihat adalah tari ekstrim Buto Cakil kalau di gambar itu. Dimana kalau teman-teman sempat lihat, tarian Buto Cakil itu luar biasa, butuh ketelitian tinggi dan bukan hanya tarian, tapi merupakan suatu performance yang membutuhkan ketelitian olahraga yang tinggi. Dimana tentu saja sebagai introduction-nya ya, bagian dari introduction-nya, hal ini bisa menimbulkan cedera. Nah, hal ini penting kita bahas untuk tahu bagaimana tata laksananya dan bagaimana penata laksanaannya, di mana hal paling akhir dari yang paling baik atau hal utama yang bisa kita lakukan adalah melakukan mitigasi atau bagaimana mencegah dan menata laksana kondisi tersebut. Jadi dari objektifnya adalah, objektif dari presentasi ini nomor satu adalah kita tahu masalahnya. Musculoskeletal injury di dancer itu bagaimana? Tahu faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap cedera musculoskeletal injury pada dancer. Jadi apa aja yang bisa mempengaruhi cedera atau tidak cedera, atau menurunkan resiko terjadinya cedera. Atau kalau sudah cedera, harus apa agar tidak lebih berat cederanya. Selanjutnya, objektifnya adalah tahu tipe-tipenya. Injury apa aja sih yang sering terkait dengan dancing activity ini? Dan tentu saja sebagai tenaga medis, sebagai dokter, nanti teman-teman harus tahu bagaimana cara mencegah dan melakukan tata laksananya. Terkait dengan besarnya masalah. Jadi secara epidemiologi itu besar. Ya. Kalau di profesional dancer tuh 67 sampai 95% tuh cedera dia.
modern dancer tuh 17-24% itu cedera, dia pernah cedera. Di mana most common symptom-nya itu adalah pain related with chronic injuries. Kenapa? Karena ini merupakan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat menari sebagai suatu aktivitas, singular activity, itu kita lihat, oh dia cederanya akut. Tapi tidak. Performance itu ditampilkan setelah latihan berkali-kali. Oleh karena itu, repetitive condition itu sesuatu yang harus dipertimbangkan pada saat kita mendapatkan pasien dengan cedera karena aktivitas tarian. Jadi pikirkan juga, ada ini adalah suatu kondisi kronik. Karena bukan singular activity, tapi repetitive activity yang kebetulan mungkin diterima atau terjadinya kejadian adalah pada saat pelaksanaan performance. 80% terjadi di ekstremitas bawah dan 20% terjadi di tulang belakang, sedikit sekali terjadi di upper extremity karena memang dancing atau berseni tari itu banyak dilakukan di atau melibatkan ekstremitas bawah dan tulang belakang tentunya ya. Mungkin break dance sedikit berbeda, tetapi most common dance itu dilakukan dengan lower extremity injury yang possible gitu ya. Lifetime prevalence-nya juga tinggi, jadi kalau kita tanya dancer 80 sampai dengan 84 dari 100 orang akan bilang pernah cedera. Dimana ini berarti masalahnya besar gitu ya. Ini tadi konsepnya. Lihat yang paling kiri tadi nih, dancer dia harus bikin beautiful performances. Dimana kita lihat, kita bisa nikmatin, oh bagus ya, keren ya. Ini sebetulnya adalah kondisi yang secara anatomis dan fisiologis itu menantang, butuh persiapan. Karena kalau tidak disiapkan dengan baik, dia akan prone to injury. Karena tadi udah dikatakan ya, di mana lingkup gerak dan gerakannya bukan gerakan-gerakan normal. Jadi kalau kita translasikan gerakan tidak normal itu menjadi beban, tentu saja akan menimbulkan kemungkinan insult atau injury pada struktur tubuh. Di mana prone to injury ini bisa akut, tadi kita udah bilang, atau repetitif. Sesuatu yang sifatnya diulang sampai akhirnya tubuh tidak bisa tahan lagi terhadap gaya yang terjadi atau terkena terhadap struktur tersebut sehingga mengakibatkan cedera. Konsepnya kayak gitu. Kalau sudah cedera gimana? Nah, ini juga yang teman-teman harus tahu. Kalau ternyata terjadi cedera, cederanya juga berupa spektrum. Bukan berarti cedera pada dancer itu hanya kesleo atau hanya bruises aja, hanya memar-memar. Enggak, bahkan bisa sampai tulangnya. Dan kalau udah kita cerita di kasus atau di kuliah-kuliah sebelumnya, tulang bisa kena struktur neurovaskulernya. Karena di sekeliling struktur di sekeliling dari tulang itu ada struktur neurovaskuler. Jadi spektrum dalam artian bisa berat sekali, tetapi bisa ringan sekali, di mana kalau terjadi repetisi bisa mengakibatkan struktur yang terkena juga lebih serius. Nanti kita cerita lebih spesifik. Prinsipnya adalah cedera ini akan tergantung dari force dan magnitude besarnya gaya sama tissue properties-nya. Kenapa ini dimasukin? Tissue properties dari maksudnya adalah segala sesuatu itu bisa dikondisikan. Otot kalau menerima beban berat saat itu juga dalam kondisi acute bisa fail dia. Tapi kalau dia di-train atau well-trained, dilatih pelan-pelan, tissue conditioning-nya bagus, kekuatannya baik, mungkin propertiesnya juga bisa baik, sehingga walaupun force-nya besar, cederanya mungkin tidak terjadi. Inilah yang kita sebut faktor ekstrinsik, faktor intrinsik, di mana itu bisa dimodifikasi ataupun tidak dimodifikasi. Nanti kita lihat, di mana ini penting untuk teman-teman sebelum kita melakukan terapi ataupun melakukan edukasi, khususnya pada dancer atau penari. Dari konsep yang tadi itu, kita bisa lihat bahwa faktor-faktor aja apa saja sih yang mengakibatkan cedera pada dancer. Ini faktornya, faktor fisiologis, faktor teknis, dan faktor lingkungan. Di mana ini nanti ada yang bisa dimodifikasi, ada yang nggak bisa dimodifikasi. Gimana caranya nanti kita bisa lihat ya. Jadi tadi prone to injury, tapi bisa di-manage kalau kita tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Secara fisiologis, prinsipnya adalah kondisi fisiologisnya harus dipreparasi sebelum receive the load, sebelum menerima beban. Di mana yang membuat cedera biasanya faktor fisiologis adalah imbalance-nya. Balance-nya nggak dilatih gitu.
nggak biasa mendapatkan balance, di mana begitu dapat beban, bebannya mengakibatkan strukturnya cedera. Jadi balance itu bukan hanya keseimbangan struktur manusia secara utuh jatuh dan nggak jatuh, tapi kontraksi otot itu selalu ada sifat flexor, extensor, anterior, posterior, di mana itu adalah sesuatu yang balance. Di mana imbalance dari autonomic contraction-nya karena tidak terbiasa bisa menimbulkan cedera. Gitu ya. Pertama, balance. Terus strength-nya juga sesuatu aspek fisiologis yang harus dilatih. Kalau strength-nya tidak dilatih, gimana dia bisa bagus performance-nya? Tentu lebih prone terhadap cedera. Selain daripada itu, tight joint dan tendon. Kaku dia. Lingkup geraknya ekstrim atau beyond normal. Kalau dipaksain ya cedera. Dan ini tentu butuh conditioning. Ya. Selain daripada itu ada faktor terakhir di mana ini adalah sesuatu yang sifatnya mungkin difficult to modify, structural deformity. Jadi pasiennya udah peskafus, hallux rigidus, jarinya nggak normal, dia tentu aja lebih prone untuk cedera. Terlepas dari itu, faktor-faktor fisiologis ini ada faktor-faktor yang bisa dimodifikasi untuk mencegah terjadinya cedera. Jadi ingat, prepare physiological profile-nya untuk menerima beban. Jadi kalau kita lihat gimana caranya, tentu saja butuh preparasi. Preparasi ini kita kenal dengan warm up, di mana conditioning dikondisikan terhadap beban. Karena pada prinsipnya semua aktivitas olahraga, termasuk tari, adalah menerima beban yang tidak biasa diterima secara normal. Oleh karena itu pengkondisian ini harus dilakukan. Di mana kalau kita lihat kotak yang kuning ini yang paling penting. Pengkondisian yang paling baik adalah functional conditioning. Jadi functional conditioning itu apa? Mengkondisikan dengan fokus gerakan menyeluruh. Jadi dilatih gerakannya. Kalau memang dia latihannya adalah salto, ya dilatih salto berulang-ulang, di mana dia akan persepsi pikiran terhadap berputarnya dilatih, kekuatan tangannya dilatih, komponen flexor extensornya, komponen otot di ekstremitas anterior, bagian anterior dan posterior juga terlatih dengan bentuk fungsi. Jadi tidak berupa static conditioning, tapi functional activity conditioning. Di mana kalau ini yang dilakukan, kemungkinan possibility of injury-nya jauh lebih rendah. Jadi warm up yang paling baik gimana? Dilakukan dengan functional conditioning. Kenapa sih harus warm up? Gitu. Warm up-nya siapa sih intinya? Intinya adalah secara ada tujuan sistemik, ada tujuan lokalnya. Sistemiknya adalah dia butuh heart rate-nya ditingkatkan, metabolismenya butuh ditingkatkan. Karena pada saat aktivitas tari tadi akan ada butuh tadi ada emosi, ada beban, ada eksitasi, ada deselerasi, ada akselerasi, di mana ini butuh adjustment, dan adjustment itu dilakukan dengan warm up. Selain daripada itu efek sistemiknya. Efek lokalnya gimana? Ini menarik, stretch reflex kita bilang. Jadi stretch reflex adalah kalau otot itu ditarik pada komponen, misalnya ini, komponen anteriornya ditarik, dia secara tidak langsung akan berkontraksi untuk melawan tarikan kita. Karena tidak normal posisinya. Oleh karena itu ini butuh dilatih agar persepsi stretch reflex ini tidak terlalu terjadi atau terjadi pengkondisian sehingga tidak cedera. Karena sebagai contoh ini komponen anterior dari femurnya dipaksa tanpa pemanasan. Dianya narik ke sana, ototnya secara tidak langsung menahan tarikan tersebut, cedera dia. Bisa rupture, bisa partial rupture, bisa hanya strain saja. Jadi ini butuh dikondisikan. Oleh karena itu stretching warm up adalah sesuatu yang penting. Kenapa kita harus stretching? Karena ini menurunkan terjadinya cedera. Functional conditioning gimana baiknya? Ini baiknya. Pokoknya interaksi dari otot, saraf, sendi, semua bergerak bareng-bareng. Jadi selain dari static exercises, tolong lakukan dynamic exercises, di mana ini yang pelatihan atau pengkondisian paling baik. Di mana yang menariknya di ortopedi ada yang kita bilang kemampuan proprioceptif. Jadi kita tidak ada autonomic contraction yang terjadi pada saat sendi digerakkan untuk mencegah terjadinya cedera. Maksudnya gini, kalau kita paksa dia fleksi, tubuh akan mengkondisikan agar fleksi tersebut tidak cedera dengan mengkontraksikan otot-otot lain. Kemampuan proprioceptif ini sesuatu yang penting dan butuh dilatih untuk mencegah terjadinya cedera. Ini salah satu contoh yang bagus ya. Di balance beam gitu ya, atau di
apa namanya nih, latihan memposisikan di atas wobbling condition seperti ini, itu butuh koordinasi di mana otot, saraf, sendi semua bekerja bareng-bareng secara baik untuk mencegah cedera. Sekali lagi, semuanya tentang mempreparasi kondisi atau profil fisiologis untuk menerima beban. Karena pada saat tari gimana? Akan ada beban gitu ya. Contohnya jadi tidak lagi statik saja. Statik penting nggak? Penting. Early warm up statik bagus gitu ya, tapi dynamic stretching ini lebih bagus karena dia melatih dan memposisikan dilakukan secara bersamaan, di mana ini akan meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan power, neuromuscular activation-nya ya, di mana ini akan paling akhir adalah yang paling penting adalah kondisi psikologisnya. Dia udah biasa, latihannya gerakannya kayak gini, mental mindset dan muscle memorinya terlatih sehingga mencegah terjadinya cedera ya. Yang berikutnya adalah tentu saja tadi faktor fisiologis. Yang kedua adalah kita cerita tentang faktor teknis. Jadi tentu saja kalau tarian adalah sesuatu yang technical, difficulty-nya sebanding lurus dengan prone atau possibility to injury-nya. Semakin sulit ya semakin resiko cedera. Semakin dia ditekuk-tekuk ya semakin resiko cedera. Oleh karena itu by technical measures gitu ya, training itu penting. Improper training increase injury. Lack of warm up, exercise routine, maksudnya teknis rutinnya apa? Rutin itu kayak urutan-urutan tarian yang nggak dikerjain, ya cedera dia. Repetitive poor alignment, faulty teknik, intinya adalah tolong dilatih secara teknis. Ini yang menarik. Jadi ada paper yang menunjukkan ternyata atlet profesional itu cederanya lebih rendah daripada atlet kita bilang weekend warrior atau atlet-atlet yang main-main aja gitu ya. Padahal kalau kita cerita loadnya tentu lebih tinggi atlet profesional, tapi ternyata preparasi itu meningkatkan pengetahuan sehingga lebih aware untuk mencegah terjadinya cedera. Nomor satu, preparasi kondisi fisiologisnya ternyata lebih bagus atlet profesional. Jadi biasanya walaupun kalau pada atlet profesional itu kalau cederanya hebat sekali, tapi apabila pengkondisiannya baik dan by number secara angka, ternyata angkanya lebih rendah dia karena pengetahuannya lebih baik, preparasinya lebih baik, technical preparation-nya lebih baik, dan structural conditioning-nya lebih baik, walaupun kontaknya sebetulnya tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya pengkondisian dan knowledge tentang apa yang akan kita lakukan terhadap tubuh kita, dalam hal ini menari gitu ya, merupakan suatu aktivitas fisik yang butuh preparasi dan pengkondisian. Yang terakhir adalah faktor environment atau faktor lingkungan. Jadi selain faktor-faktor dari dalam gitu ya yang tadi sudah kita sampaikan, faktor lingkungan juga penting. Environmental hazard gitu ya. Kita nari tapi lantainya keras. Tentu saja gaya yang ditransmisikan pada saat kita melompat saja sebagai contohnya yang akan diterima oleh kaki akan jauh lebih besar pada hard floors. Karena gaya yang ditransmisikan itu sama sekali tidak diredam oleh lantai. Jadi langsung ditransmisikan dan berupa trauma langsung pada struktur yang terkena. Jadi hard floors itu meningkatkan risiko injury pada dancer. Gitu ya. Sepatunya nggak pas, meningkatkan cedera. Terlalu kecil, bebannya nggak bagus dia. Terlalu gede, longgar, terdistribusi sehingga dia konsentrasi weight pada titik tertentu tidak terbagi dengan bagus. Juga secara gampangnya, blister itu lebih sering terjadi kalau sepatunya terlalu longgar. Jadi ini sesuatu yang butuh, apalagi balet ya, kita apalagi cerita balet, kalau blister aja bisa timbul misalnya pada street dance gitu ya, sepatunya longgar cedera dia, atau bahkan barefoot dancing gitu. Environment adalah sesuatu yang penting ya, di mana environment possibility to increase load and risk to cause injury, sesuatu yang harus dipikirkan. Dari hal-hal tadi kita bisa lihat bahwa ada faktor intrinsik baik yang modifiable atau non-modifiable atau extrinsic, di mana ini adalah penting kita nilai ya, di mana faktor ekstrinsiknya tadi, di faktor extrinsic environment tadi, olahraganya apa, tempatnya di mana, indoor outdoor, permukaan lantainya gimana, peralatannya bener nggak, kelengkapan proteksinya bener nggak, pakai proteksi dok nari, pakai ya,
Sepatu itu merupakan kelengkapan proteksi sebagai contoh misalnya ya. Lantai yang benar tuh kelengkapan proteksi. Dan pada saat latihan dia misalnya pakai brace, dynamic brace misalnya, sesuatu yang soft brace, itu proteksi dia. Di mana nanti pada saat pelaksanaan performance-nya mungkin tanpa proteksi. Lepas dari itu, proteksi adalah sesuatu yang sifatnya extrinsic modifiable. Atau extrinsic non-modifiable. Cuacanya, narinya di luar, pas lagi hujan, ya licin. Nggak bisa diatur gitu ya. Aturan permainan itu maksudnya gini, kompetisinya, misalnya waktu kompetisi tari diatur, atau jumlah teknik yang boleh dilakukan diatur, itu meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terjadinya cedera. Jadi misalnya break dance, nggak boleh pakai kepala yang muternya, itu juga menurunkan possibility of injury, karena butuh edukasi di situ, di mana tidak hanya sekedar nekat, tapi aturan bisa berpotensi atau memiliki kontribusi untuk mencegah cedera. Jadi tolong dilihat faktor-faktor modifiable yang bisa dilakukan atau diedukasi atau diputuskan sebelum kita meminta dancer untuk melakukan tarian gitu untuk dievaluasi. Jadi kalau kita lihat tadi faktornya bisa internal, bisa eksternal. Sudah disebut tadi age, gender, semakin tua tentu terkait strukturnya berbeda. Tadi sudah disebutkan faktor eksternal, tekniknya apa, lantainya gimana, prototipnya ada gimana, ini akan berpengaruh juga. Dimana kalau terjadi, ini yang harus tahu ya, cederanya bisa dua. Kalau ternyata cedera ya, cederanya tipenya apa aja sih? Bisa akut, bisa overuse. Akut ya saat itu terjadi cedera dia, karena overwhelming forces that cannot be held by the structure. Jadi gayanya gede banget, strukturnya nggak bisa pegang, patah dia. Kalau overuse sedikit beda dia. Dia karena capek, struktur-struktur yang menstabilkan, kita bilang dynamic stabilizer-nya capek, akhirnya dipindahkan dynamic forces, repetitive force-nya tadi ke tulang. Dimana sebagai contoh nih, stress fracture itu terjadi karena otot-otot sekitarnya sudah nggak bisa fatigue, bebannya ditransmisikan ke tulang, tulangnya akhirnya patah. Timbullah overuse injury dalam bentuk stress fracture. Acute injury, seperti yang tadi sudah dibilang, bisa hard tissue, bisa soft tissue. Spektrum dia, bisa kulitnya aja, subkutisnya, fasia, otot, sampai dengan struktur neurovaskular. Di mana ini terjadinya incorrect movement ya, karena capek, tapi capeknya beda sama yang tadi, Capeknya akut, langsung muscle fatigue, loss of balance, jatuh dia. Ya. Contohnya kalau di upper extremity seringnya ngangkat-ngangkat, kalau di lower extremity saat mendarat misalnya gitu ya, saat diloncat pas turun gitu ya. Tipenya acute injury. Tapi ini yang menarik, overuse injury. Ini lihat nih kakinya ballet ya, ballet dancer ya. Kakinya kayak gini nih. Ya, ini ada subungual hematom namanya. Karena bebannya tinggi banget ya, ada perdarahan subungual. Ini kalusnya kayak gini, kalositisnya banyak, ada thickening, merupakan mekanisme proteksi dari tubuh karena terima beban terus-terusan dia. Jadi tebal bahasa Indonesia kapalannya. Microtrauma dia, overuse mechanism. Ini cedera bukan sih? Ini cedera. Cedera repetitif trauma yang merupakan akhirnya menjadi bagian adaptasi. Adaptasi anatomi terhadap kondisi fisiologis yang terjadi dikasih beban terus-terusan. Ya, di mana hal ini bisa menimbulkan cedera within long period of time, dan yang paling penting ini insufficient recovery time. Kadang-kadang maksain banget ya. Ada yang prinsipnya too fast, too soon, too fast, too soon, too big. Ya, jadi kalau terlalu cepat dikerjain, terlalu buru-buru ngerjainnya, atau gayanya terlalu besar, timbullah trauma ini ya, repetitive injury ini. Jadi tolong dipikirkan untuk betul-betul mengkondisikan. Terlepas dari akut atau kroniknya kondisi yang terjadi, yang jelas pasien atau dancer itu akan datang dengan muskuloskeletal injury, keluhannya akan berupa nyeri. Di mana ini akan sulit pada orang yang menjadikan tari atau dance sebagai profesi. Di mana nih poin yang paling atas? Dancers consider pain as normal. Karena dia tahu yang dia kerjain itu tidak normal. Dia tahu beban yang akan diterima tuh lebih besar daripada biasanya. Jadi dia ngerti bahwa ini mah pasti sakit gitu ya. Akhirnya negligence dan menimbulkan cedera. Cederanya nggak ketahuan, tidak diistirahatkan dengan betul sampai jaringannya sembuh, dilakukan lagi besoknya, cederanya jadi hebat. Di mana pain adalah sesuatu yang sifatnya subjektif.
persepsi, jadi harus diedukasi banget. Kalau ada nyeri, itu berarti ada potensial atau tissue damage, harus segera di-treat gitu. Bahkan istirahat pun merupakan treatment. Nanti kita lihat ya. Di mana ini sangat terpengaruh, apalagi mau lomba dia, mau performance besoknya, sakitnya pasti dilupain ya. Psychological condition-nya mengeksklusi dari nyeri tadi. Jadi tolong hati-hati sekali dan tolong aware begitu. Ini sakit nih kakinya nih, tolong dievaluasi betul-betul ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nyeri tadi bisa datang dengan bentuk diagnosis seperti apa. Kalau pada panggul ada namanya snapping hip. Jadi plak 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 plak. Nih lihat ya, loncatnya otot atau komponen tendon di sini terhadap greater trochanter misalnya. Kita bilang snapping hip. Atau labral tears. Sobek di labrumnya, di bagian bibir dari sendi panggul. Atau ini piriformis syndrome, siatiknya kejepit dari otot-otot yang sekitar di sekitar sciatic nerve di daerah piriformis ini. Atau tulang duduknya pegal, nyeri karena kontraksi terus nih hamstringnya. Ini adalah kondisi-kondisi yang sifatnya repetitif. Jadi bukan sesuatu sudden injury. Kalaupun sudden injury acute condition, acute on chronic predisposing condition. Jadi ada kondisi predisposisi kronik yang mengakibatkan ini jadi lebih mudah cedera pada saat itu terjadi cedera. Ya, ini harus dipikirkan di mana beban repetitif menimbulkan hal ini. Ini juga sama. Jadi nggak cuma di situ, bisa tulangnya juga. ACL-nya mungkin bisa copot. Kenapa ACL-nya putus? ACL itu kan sesuatu yang statik. Tetapi kalau otot yang berkontraksi anteriornya capek, bebannya dipindahkan ke ligamen. Akibatnya begitu gaya itu timbul atau gaya itu terkena, misalnya dia patah, ruptur dia. Bukan patah, ruptur di ACL-nya. Atau sampai terjadi di tulangnya. Ada yang namanya shin splint, infrapatellar tendinitis, kondromalasia, kondralnya inflamasi dia. Jadi problem di kondral atau sampai fracture. Jadi sekali lagi ini adalah spektrum. Bisa intinya adalah beban kena tidak dipreparasi, timbulnya seperti ini. Bisa terjadi akut ataupun chronic condition. Atau yang di foot dan ankle. Ini juga banyak nih. Depannya sakit ankle-nya, keseleo dia, efraksal halosisnya kejepit, Achilles tendinitis ya, kebanyakan jinjit terus, kontraksi terus, overuse dari tendon Achillesnya, nyeri dia. Ya. Dimana kalau lebih berat lagi, bebannya ditransmisikan ke tulang, diterima tidak dengan sempurna, fraktur dia. Ada yang disebutnya Dancer fracture sebagai contoh ya, atau sesamoidnya fracture. Jadi kondisi seperti ini bisa terjadi kalau preparasinya tidak baik. Atau ini yang kita lihat nih, jadi kayaknya keren gitu ya, penari gitu ya, maaf ya, cantik-cantik banget. Tapi ini lihat di kukunya, bisa hitam-hitam gini, karena ada subungual hematoma. Ya, jadi perdarahan subungual karena beban yang diterima jempol kita tuh sangat berpengaruh pada kalau ingat fase jalan atau adanya namanya two off. Jadi pada saat kita melaju ke depan pada saat jalan, itu tuh butuh ibu jari. Apalagi dia mau loncat, apalagi dia mau jinjit melakukan aktivitas-aktivitas yang ekstrim pada menari, bebannya tinggi banget. Gini, ya. Kalau nggak ini timbul ini nih, maaf bahasanya kampungannya cantengan gitu ya. Ada paronychia dia, inflamasi infeksi di daerah periungualnya, ya dan lain sebagainya. Ini yang menarik juga kita bilang haluk valgus. Ini banyak sekali terjadi pada bukan penari aja, tapi orang yang sering pakai narrow to box shoes. Jadi yang ujungnya sempit lah, pointy shoes. Itu kayak gini jadinya ya. Jadi bengkok dia haluksnya, jempolnya. Sesuatu yang banyak terjadi juga di penari. Di tulang belakang bisa nggak? Bisa. Karena tulang belakang adalah tulang yang mendukung aktivitas fisik kita, core anatominya. Atau core movement-nya, core balance-nya ya. Yang paling heboh tentu aja yang paling dikhawatirkan spondylolisis atau spondylolistesis, di mana tergeser karena continuous injury-nya terjadi pada pars. Pars itu bagian dari tulang belakang yang mempertahankan posisi ini. Fraktur dia lepas ke depan. Kita bilang spondylolisis yang mengakibatkan spondylolistesis. Atau bebannya tadi lagi, otot-ototnya banyak banget bebannya ditransmisikan ke bantalan tulang belakang. Timbullah disc herniation. Tentu dengan gejala-gejalanya. Intinya adalah gejala-gejala kondisi-kondisi tadi itu bisa dicegah. Ya.
Caranya gimana? Tadi sudah disebutkan, warm up, training, equipment yang benar, regulatorinya harus berpikir ini yang agak kita mungkin harus teman-teman ke depannya bisa berperan melalui kedokteran olahraga dan meningkatkan edukasi untuk self care. Warm up tadi sudah dikasih tahu betapa pentingnya warm up untuk fisiologik dan technical melalui training ya, untuk faktor fisiologik dan technical. Jadi harus dilatih gitu ya. Equipment-nya coba dipikirkan, pakai sepatu yang benar. Mungkin butuh ortosis pada saat latihan. Brace, surface-nya tolong yang benar. Dancing floors-nya gimana? Rules regulation-nya. Sekali lagi mungkin lewat gitu ya. Kenapa harus penting regulasi? Karena regulasi itu menentukan tingkat kompetisi dari atlet atau tingkat kompetisi dari dancer. Saya dancer setiap malam minggu, mana bisa, padahal kita tahu periode inflamasi aja butuh waktu setidaknya 7 hari untuk heal. Kamu nari seberapa sering? Seminggu 3 kali. Sudah pasti periode inflamasinya tidak tertangani untuk istirahat. Pasti dia lebih prone untuk injury dia. Gitu ya. Jadi hal-hal ini latihan boleh nggak 3 kali seminggu? Boleh, tapi yang tidak menimbulkan injury gitu. Tapi kalau kita tahu latihannya cukup berat sehingga menimbulkan possible moderate to severe soft tissue injury, ya paling nggak istirahatnya 2 minggu. Kalau kompetisi atau latihannya terlalu dekat, yang membuat regulasi itu coach-nya terlalu ketat gitu ya, pasiennya justru atletnya justru atau dancernya nggak bisa berkompetisi dengan baik. Dia rules dan regulation itu penting. Terakhir ya, itu tadi self care ya. Awareness. Tolong diedukasi. Kalau sakit ya bilang. Ya, know when to rest. Intinya adalah penari ataupun atlet itu punya remarkable resources untuk tubuhnya. Dia kemampuan penyembuhannya baik sekali. Jadi biasanya kalau dia restingnya baik, penyembuhannya baik. Jadi penting banget punya coach dan health team. Ini juga yang mengakibatkan tadi kita lihat ya, professional athlete tend to have lesser serious injury. Ya, karena dia punya coach, punya health team yang bagus, dia diliatin terus. Saya masih bisa olahraga gitu, tapi timnya bilang nggak bisa, dia nggak olahraga karena dia harus saya masih bisa kompetisi, tapi timnya bilang nggak bisa, dia harus istirahat agar tisunya heal, besok aktivitasnya bisa lebih baik lagi. Kalaupun terjadi cedera, ini self awareness yang harus tahu. Namanya polis ya, kita udah banyak kuliahnya ini kemarin proteksi dari eksternal faktor yang menimbulkan nyeri. Jadi kalau keseleo ya hindarilah posisi biar dia nyeri. Gimana caranya? Ya mungkin aktivitasnya dikurangin. Optimal loading itu tetap dikasih load, tapi load-nya yang terukur. Jadi pakai tongkat itu to some injuries itu tetap dikasih beban gitu ya. Apakah bebannya 20%, 30%, 50%, yang jelas tidak 100%. Jadi tolong pikirkan optimal loading. Ice untuk mengurangi inflamasi di kompres es, compression untuk membantu mengurangi swelling, udem karena less activity dari injured site-nya, dan elevate ditinggikan, kurang lebihnya sama seperti tadi di compression. Jadi ini biar ini aja pesan ambil rumah, maksudnya take home message-nya. Kita sesuai dengan objektif tadi, know the problem. Problemnya gede, problemnya serius ya. Know factors that can influence this problem. Ya, tadi faktor-faktornya udah tahu, dan faktor-faktor ini bisa dicegah, bisa dimodifikasi pada faktor-faktor tertentu, dan tahu tipe-tipenya apa saja, sehingga kalau tahu tipenya dan tahu faktornya, teman-teman tahu cara prevent atau mencegah dan mengatasinya. Dan yang terakhir, ini tambahan dari objektifnya adalah apply this knowledge ya, for the better of the practice. Ini adalah reference yang kami ambil untuk menulis presentasi ini. Demikian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan meningkatkan kewaspadaan kita untuk mencegah terjadinya musculoskeletal injury, terutama pada dancer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.